Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Harmiansyah STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Sumber Daya Energi Terbarukan. Di sini izinkan kami akan membahas tentang konversi biomasa menjadi biodiesel dan bioetanol. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adrian Pranginangin dengan NIM 123310038 bersama rekan-rekan saya. Saya Faiza Intan Nabila dengan NIM 123310019. Saya Samelia dengan NIM 123310008. Saya Florence Claren Matondang dengan NIM 123310060. Baik, kita akan langsung membahas. Yang pertama adalah apa sih yang melatar belakangi dari konversi biomasa menjadi biodiesel ini? Hal yang paling mendasar adalah dari ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang pada saat ini masih tinggi. Dan kondisi ini menimbulkan tantangan serius baik dari sisi ekonomi maupun dari lingkungan. Indonesia ini memiliki ketergantungan tinggi pada energi fosil seperti minyak, batu bara, dan gas, dan menjadi akar masalahnya adalah menciptakan kerentanan ekonomi, harga komoditas fluktuatif yang naik turun, dan impor BBM yang dapat membebani APBN. Dan seperti contohnya adalah emisi gas rumah kaca pada masalah lingkungan. Kemudian, dari hal tersebut, kebutuhan energi yang terus meningkat dan ketergantungan pada bahan bakar fosil mendorong pengembangan energi terbarukan, sehingga di sini dimanfaatkanlah biomasa yang menjadi salah satu sumber energi alternatif yang potensial karena bersifat terbarukan dan ramah lingkungan. Dari berbagai pilihan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, biomasa lah yang dipilih sebagai salah satu yang paling menjadi komoditas utama dalam pembentukan biomasa biodiesel tersebut. Yang dimana Indonesia di sini kita ketahui adalah negara agraris yang memiliki limbah pertanian, kehutanan, dan perkebunan yang luas. Sehingga muncullah biodiesel dan bioetanol yang menjadi produk energi biomasa yang telah dikembangkan dan diaplikasikan secara integrasi di Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa sih itu bioetanol dan biodiesel, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu biomasa sendiri. Biomasa ini adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik yang hidup maupun yang pernah hidup, seperti tumbuhan maupun hewan. Contohnya adalah kayu bakar untuk kita memasak, kotoran dari peternakan, dan bahkan seperti sampah dapur yang ada di rumah tangga. Sehingga dari biomasa ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui berbagai proses konversi, baik itu pembakaran, fermentasi, dan sebagainya. Lalu jenis-jenisnya di sini dapat dikelompokkan menjadi bentuk dari biomasa itu sendiri. Biomasa dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk utama, yaitu biomasa padat, biomasa cair, dan biomasa gas. Dari biomasa padat ini sendiri, yang menjadi bentuk yang paling dominan digunakan adalah kayu, limbah pertanian, dan juga sekam padi. Nah, kemudian dari biomasa cair, yang banyak digunakan adalah minyak nabati dan bioetanol sendiri. Dan dari biomasa gas, yang digunakan adalah biogas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari biodiesel itu sendiri. Kata biodiesel terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah bio dan diesel, yang dimana bio ini berasal dari makhluk hidup dan diesel ini merupakan jenis atau motor yang berasal dari bahan hidup. Nah, jadi biodiesel di sini dapat kita artikan adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewan. Dan kemudian biodiesel ini sendiri digunakan sebagai pengganti atau campuran dari bahan bakar biodiesel fosil. Nah, bahan baku yang digunakan dalam pembentukan biodiesel ini sendiri di Indonesia yang paling dominan adalah minyak kelapa sawit, yang dimana minyak kelapa sawit ini sendiri penggunaannya sudah menjadi hal yang paling besar di Indonesia. Konsumsi dari minyak kelapa sawit ini sendiri
Berdasarkan data yang sudah kami baca, ada sekitar 13,3 juta kiloliter yang jauh melampaui dari bahan baku lainnya seperti minyak jarak pagar, minyak kedelai, minyak kelapa, dan minyak jelantah. Selanjutnya, proses pembuatan biodiesel. Proses utama pembuatan biodiesel itu adalah transesterifikasi, yang dimana merupakan proses kimia utama dalam pembuatan biodiesel. Proses ini bertujuan mengubah trigliserida yang terdapat dalam minyak atau lemak menjadi ester asam lemak. Ester asam lemak inilah yang disebut sebagai biodiesel. Proses transesterifikasi dipilih karena mampu menurunkan viskositas minyak sehingga sesuai dengan bahan bakar. Kemudian, minyak direaksikan dengan alkohol menggunakan katalis, biasanya menggunakan metanol atau etanol untuk memecah struktur trigliserida. Reaksi ini memerlukan katalis seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida agar berlangsung lebih cepat dan efisien. Alkohol di sini berfungsi sebagai fraksi yang menggantikan gugus gliserol dalam minyak. Kemudian menghasilkan biodiesel dan gliserol. Hasil biodiesel dan gliserol tersebut merupakan dua produk utama, yang dimana biodiesel berada pada lapisan atas karena massa jenisnya lebih rendah, dan gliserol berada pada lapisan bawah dan merupakan produk samping. Biodiesel ini kemudian dipisahkan dan dimurnikan sebelum digunakan sebagai bahan bakar. Gliserol dapat dimanfaatkan kembali dalam industri farmasi, kosmetik, dan makanan. Selanjutnya, pengertian bioetanol. Bioetanol merupakan bahan bakar cair yang dihasilkan dari fermentasi biomassa yang mengandung gula atau pati. Bahan biomassa tersebut diolah sehingga menghasilkan etanol sebagai produk utama. Bioetanol termasuk energi terbarukan karena berasal dari sumber hayati. Bioetanol umumnya digunakan sebagai campuran bensin. Pencampuran ini bertujuan untuk meningkatkan angka oktan bahan bakar. Bioetanol juga membantu pembakaran menjadi lebih bersih. Semakin tinggi kadar bioetanol, semakin besar kontribusinya dalam pengurangan emisi. Adapun bahan baku bioetanol yang pertama itu pati. Pati merupakan salah satu bahan baku utama bioetanol yang berasal dari tanaman seperti singkong, jagung, dan sagu. Pati di sini tidak dapat langsung difermentasi sehingga perlu diubah terlebih dahulu menjadi gula sederhana. Proses ini dilakukan melalui hidrolisis. Setelah diubah menjadi gula, bahan tersebut akan difermentasi. Selanjutnya, gula. Bahan baku bergula seperti tebu, nira, dan bit gula dapat langsung difermentasi tanpa proses hidrolisis yang rumit. Kandungan gula sederhana memudahkan mikroorganisme dalam menghasilkan etanol. Kemudian bahan baku yang ketiga yaitu biomassa selulosa. Biomassa selulosa ini berasal dari limbah pertanian seperti jerami, ampas tebu, dan serbuk kayu, dan lain sebagainya. Biomassa ini mengandung selulosa yang dapat diubah menjadi gula. Proses pengolahannya lebih kompleks karena memerlukan pretreatment. Yang pertama, bahan baku dihidrolisis untuk menghasilkan gula. Hidrolisis merupakan tahap awal untuk memecah pati atau selulosa menjadi gula sederhana. Proses ini dilakukan secara kimia atau menggunakan enzim yang bertujuan utama hidrolisis dalam menyediakan gula yang dapat difermentasi. Kemudian gula difermentasikan menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Proses fermentasi berlangsung dalam kondisi anaerob. Suhu dan waktu dalam proses fermentasi ini harus dikontrol agar hasilnya optimal. Selanjutnya, hasil fermentasi didistilasi untuk memperoleh etanol. Cairan hasil fermentasi masih mengandung air dan senyawa lainnya. Distilasi dilakukan untuk memisahkan etanol berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini menghasilkan etanol dengan kadar yang lebih tinggi.
Etanol kemudian dimurnikan sesuai standar bahan bakarnya. Selanjutnya ke perbandingan biodiesel dan juga bioetanol. Yang pertama, biodiesel ini digunakan pada mesin diesel karena biodiesel ini tuh memiliki viskositas serta karakter pembakarannya itu mirip dengan solar. Jadi dia tuh mudah menyala karena tekanan serta panas yang tinggi karena kan dia pakai injektor. Terus kemudian bioetanol digunakan pada mesin bensin karena memiliki angka oktannya itu tinggi, mudah menguap serta dia tuh terbakar dengan baik ketika dipicunya sama busi. Lalu kemudian biodiesel berasal dari minyak seperti minyak sawit, terus kemudian kedelai ataupun minyak jelantah. Sedangkan bioetanol ini itu dari gula dan juga pati. Contohnya itu kayak tebu, jagung, dan juga singkong yang sebelumnya teman saya jelaskan. Terus kemudian masuk ke karakteristik, di mana yang pertama biodiesel memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Yang sebelumnya saya jelaskan, di mana dengan viskositas yang tinggi ini aliran bahan bakarnya itu dia lebih kental, tapi sesuai untuk mesin diesel. Terus kemudian bioetanol memiliki nilai oktan yang tinggi. Jadi pembakaran pada mesin bensin itu dia lebih stabil dan juga lebih efisien. Terus keduanya itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena kan sumbernya juga dari biomasa. Terus untuk pengaplikasiannya yang pertama, biodiesel digunakan pada sektor transportasi dan juga industri. Biasanya dia itu sebagai campuran solar. Terus kemudian bioetanol digunakan sebagai campuran bensin, kurang lebih sama kayak yang biodiesel. Terus kemudian energi biomasa mendukung pengurangan emisi karbon. Karena kan biodiesel dan juga bioetanol ini itu menghasilkan emisi yang tidak sebanyak bahan bakar fosil sehingga karbon ini dapat diminimalisir. Terus kemudian kita masuk ke kelebihan. Yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi emisi gas buang karena kan dia berasal dari sumber yang terbarukan. Itu didukung oleh pernyataan ketiga juga berasal dari sumber terbarukan. Terus kemudian mendukung ketahanan energi nasional karena sumbernya ini kan dari yang sumber terbarukan, bukan energi fosil. Karena kan kalau fosil ini juga dia konversi ke energinya itu lama. Sedangkan kalau biomasa ini ada di istilahnya setiap waktu lah. Terus untuk kekurangannya itu yang pertama, biaya produksinya itu relatif tinggi karena kan pengolahannya itu dia lebih rumit serta menggunakan teknologi yang lebih canggih lah dibanding dengan pengolahan solar energi fosil. Terus kemudian mudah teroksidasi saat penyimpanan karena dia kan terbuatnya itu dari bahan yang alami, jadi dia mudah teroksidasi. Terus kemudian daya tahannya itu lebih rendah dibandingkan dengan solar. Terus membutuhkan penyesuaian pada mesin karena kan biasanya mesin itu menggunakan itu energi fosil. Jadi untuk penggunaan bioetanol dan juga biodiesel itu perlu penyesuaian lagi sehingga mesin itu dapat bekerja dengan optimal. Selanjutnya ada biodiesel dan bioetanol di Indonesia. Yang pertama ada Indonesia telah menerapkan program biodiesel B35. Maksudnya itu untuk mengurangi ketergantungan BBM fosil dan meningkatkan pemanfaatan minyak sawit. Kemudian ada pengembangan bioetanol masih terbatas namun memiliki potensi besar, yaitu bioetanol masih terbatas pengembangannya tetapi berpotensi besar sebagai campuran bensin. Kemudian ada sumber daya biomasa Indonesia sangat melimpah, yaitu Indonesia memiliki sumber daya biomasa melimpah yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Next. Nah, kemudian ada dampak lingkungannya. Yang pertama itu ada mengurangi emisi karbon dioksida, yaitu bioenergi berasal dari tanaman yang menyerap CO2 saat tumbuh, sehingga emisi bersihnya lebih rendah. Kemudian yang kedua ada mengurangi polusi udara, maksudnya itu yaitu pembakaran bioenergi menghasilkan asap dan zat berbahaya lebih sedikit dibanding bahan bakar fosil. Yang ketiga ada lebih aman bagi lingkungan. Nah, maksud lebih aman bagi lingkungan itu yaitu bioenergi mudah terurai dan risikonya terhadap pencemaran lingkungan lebih kecil. Dan yang terakhir ada mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu pemanfaatan bioenergi menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, lingkungan, dan sumber daya alam. Next.
Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu yang pertama ada biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang potensial. Kemudian ada biodiesel merupakan bahan bakar alternatif terbarukan pengganti sebagian solar fosil. Yang ketiga ada bahan baku biodiesel berasal dari sumber hayati yang berkelanjutan. Kemudian ada penggunaan biodiesel dapat mengurangi emisi gas buang dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada biodiesel dan bioetanol memiliki peran penting dalam transisi energi. Yang terakhir ada biodiesel berpotensi mendukung ketahanan energi nasional Indonesia. Kemudian referensi yang kami gunakan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang menimbulkan kesalahan dan tidak pastinya. Di sini kami akan Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman yang bekerja mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan. Di sini saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.